Hai, nama saya Dava Renry Cahyano dengan NIM 2023-63021. Kali ini kami akan membahas skripsi yang berjudul Analisa Geometri Pengeboran Miring pada Area Perlapisan Claystone dan Sandstone untuk mengoptimalkan digging time material hasil peledakan di Pit North PT Sapta Indra Sejati, Job Site Adaro Mining Operation. Latar belakang dari skripsi ini yaitu Pit North PT SIS memiliki kondisi lapisan miring sekitar 30 derajat dan terdiri dari claystone dan sandstone. Peledakan menggunakan lubang vertikal menyebabkan beberapa masalah, seperti energi ledak tidak merata pada perlapisan, banyak lubang kolaps ketika menembus sandstone, fragmentasi boulder lebih dari 80 cm, masih di atas batas target perusahaan, digging time eskavator PC4000 lebih lama dari target. Karena itu, diteliti apakah penambahan lubang bor miring dapat memperbaiki fragmentasi dan mempercepat digging time. Identifikasi masalahnya, geometri bor vertikal tidak sesuai kondisi perlapisan, persentase boulder lebih dari 20%, digging time lebih dari 12 detik. Rumusan masalahnya, bagaimana perbandingan fragmentasi dan digging time antara bor vertikal versus bor miring. Geometri apa yang ideal untuk area perlapisan. Sedangkan tujuannya membandingkan fragmentasi dan digging time pada dua geometri pengeboran dan memberikan rekomendasi geometri ideal. Tinjauan pustaka yang berisi tentang peledakan, sifat bahan peledak, mekanisme pecahnya batuan, karakteristik claystone, kompak, energi dapat tersalurkan dengan baik, sedangkan sandstone berpori, menyerap energi dan mudah kolaps. Faktor yang mempengaruhi fragmentasi ada SEGI, kekerasan bidang lemah, geometri peledakan, dan model prediksi fragmentasi KUSRAM dan analisis citra split desktop, serta pentingnya pemilihan burden, spasi, stemming, subdrilling, dan efek arah pengeboran vertikal dan miring. Terima kasih. Marsha Bono, NIM 2023-63045. Untuk metodologi penelitiannya yaitu jenis penelitian yang digunakan berupa pengamatan lapangan dan analisis fragmentasi serta digging time. Adapun variabel yaitu variabel bebas, geometri lubang yang mana vertikal dan miring, variabel terikat, fragmentasi boulder, dan digging time. Data yang dikumpulkan berupa data geometri peledakan, parameter massa batuan, akurasi pengeboran, fragmentasi hasil peledakan, dan digging time ekskavator PC4000. Analisis. Untuk analisisnya yaitu menghitung fragmentasi dengan KUSRAM, analisis foto dengan split desktop, bandingkan digging time pada masing-masing geometri. Untuk data dan pengolahan, geometri aktual atau vertical hole yang mana diameternya itu 200 mm, burdennya 8,5 meter, spasi 9,5 meter, tinggi jenjang 10 meter, stemming 5 meter, subdrilling 1 meter. Masalah yang muncul yaitu 16,78% lubang kolase pada sandstone, boulder lebih dari 80 cm masih tinggi, dan digging time lama yang mana itu 13,76 detik. Untuk geometri penambahan lubang miringnya itu kemiringan 25 derajat. Penempatan lubang menyesuaikan lapisan. Energi ledak lebih merata pada claystone. Hasil pengolahan fragmentasi yaitu untuk kondisi vertikal pada KUSRAM yaitu 76,72% dinyatakan lolos, sedangkan pada split desktop yaitu 69,24% dinyatakan lolos. Untuk kondisi miringnya pada KUSRAM 82,70% dinyatakan lolos. Untuk split desktopnya sendiri 88,45% dinyatakan lolos. Untuk digging time-nya, untuk vertikal sendiri itu 13,76 detik, dengan bor miring 11,50 detik. Hasil menunjukkan peningkatan yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan Gufron, NIM 2023-63013. Kali ini saya akan membaca hasil analisa pengolahan data
dari skripsi atau tugas akhir yang berjudul Analisa Geometri Pemboran Miring pada Area Perlapisan Claystone dan Sandstone untuk area mengoptimalkan digging time material hasil peledakan di Pit North PT Septian Indra Sejati Job Site Adaro Mining Operation yang dibuat oleh Indra Melta dari program studi Teknik Pertambangan Yayasan Muhammadiyah Yamin Padang Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang 2020. Kemudian di sini untuk analisa hasil pengolahan data, di mana perbandingan hasil pengolahan data yaitu kebersihan suatu peledakan dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya dilihat dari persentase boulder atau bongkah yang dihasilkan dari peledakan yang dilakukan, apakah sudah mencapai target atau belum. Kemudian untuk nilai persentase material boulder akan berubah sering dengan perubahan geometri yang disusun. Densitas batuan juga merupakan salah satu aspek untuk menentukan geometri peledakan. Dengan perbandingan jenis material tentunya juga memiliki densitas material yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu faktor tidak tercapainya presentasi boulder yang diinginkan pada lokasi penelitian, yaitu di PT Septian Indra Sejati, area Pit North IBT1, IB T110 sampai T120 yang terdapat perlapisan claystone dan sandstone. Maka berdasarkan analisis densitas batuan terhadap rancangan geometri akan dibahas desain ulang geometri berupa improvement bor miring pada area perlapisan untuk dilakukan secondary blasting atau peledakan kedua. Kemudian di sini untuk perbandingan fragmentasi kusrem dengan fragmentasi split desktop atau dari software. Kemudian ini untuk gambarnya ya. Ya, bisa dilihat di sini grafik di atas dapat diketahui bahwa dari kedua perhitungan fragmentasi memiliki hasil rata-rata yang relatif sama. Ada perbedaan hasil fragmentasi antara kusram dengan fragmentasi split desktop pada contoh peledakan di N1 floor T120 pada tanggal 3 Mei 2020. Ada perbedaan yang lumayan besar dengan fragmentasi kusrem sebesar 70,30% dan fragmentasi dari split desktop sebesar 44,70%. Hal tersebut disebabkan oleh perhitungan kusram menggunakan data lapangan aktual yang sama hanya dengan split desktop. Perbedaannya adalah di perhitungan kusram tidak memperhitungkan bahwa di area tersebut mempunyai material perlapisan yang menyebabkan hasil peledakan kurang optimal dan juga perbaikan bor miring terlihat fragmentasi baik itu di kusram. Kemudian untuk analisa hubungan akurasi pemboran terhadap fragmentasi kusram dan fragmentasi desktop, ya teman-teman dapat lihat pada grafik berikut ya. Bisa dilihat di sini dapat diketahui semakin tinggi akurasi pemboran, maka akan terjadi tren atau peningkatan nilai persentase material yang lolos. Jadi teman-teman dapat lihat perbandingan akurasi pemboran terhadap fragmentasi antara kusram dengan fragmentasi split desktop di atas ya. Dari grafik di atas dapat diketahui semakin tinggi akurasi pemboran, maka akan terjadi tren atau peningkatan nilai persentase material yang lolos, seperti yang terlihat pada peledakan bor miring di lokasi N1 roof T110 pada tanggal 11 Mei 2020 dengan akurasi pemboran sebesar 85%, maka nilai persentase fragmentasi kusram material yang lolos pada saringan 80 cm sebesar 81,10% dan fragmentasi split desktop sebesar 86,78%. Sedangkan pada peledakan bor tegak lurus atau bor tegak di lokasi N3 floor T120 pada tanggal 27 April 2020 dengan akurasi pemboran 27%, maka fragmentasi kusram material yang lolos pada saringan 87 sebesar 78,20%, yaitu dia menurun ya.
dan fragmentasi split desktop sebesar 59,08%. Ya, ini juga menurun juga. Dengan demikian, untuk mengurangi jumlah material border pada kondisi material pelapisan, maka harus dilakukan pemboran miring pada area tersebut. Kemudian untuk hasil analisa powder vector terhadap fragmentasi Kusram. Ya, pada skripsi ini atau penelitian ini juga dianalisa hubungan antara angka powder factor yang digunakan terhadap presentasi fragmentasi Kusram dan fragmentasi split desktop yang dihasilkan. Teman-teman dapat lihat ya perbandingannya di atas. Dari grafik di atas dapat diketahui semakin besar angka powder factor yang digunakan, maka akan terjadi tren atau peningkatan nilai presentasi material boulder yang lolos pada dengan 80 cm seperti terlihat pada peledakan di lokasi N1 Fluor T120 pada tanggal 3 Mei 2020 dengan powder factor 0,27 kg per meter kubik. Maka nilai presentasi boulder fragmentasi Kusram 80 cm sebesar 70,30% dan fragmentasi split desktop sebesar 44,70%. Sedangkan pada peledakan di lokasi N3 Floor T120 pada tanggal 14 Mei 2020 dengan powder factor sebesar 0,23 kg per meter kubik, maka nilai presentasi boulder fragmentasi Kusram 80 cm sebesar 83,40% dan fragmentasi split desktop sebesar 92,87%. Dengan demikian, untuk mengurangi jumlah material boulder pada kondisi material pelapisan melalui densitas material tinggi, maka perlu dilakukan perubahan atau penambahan nilai powder factor dalam rancangan geometri peledakan. Kemudian kita masuk ke hasil analisa hubungan digging time terhadap fragmentasi Kusram dan fragmentasi split desktop. Dari pengamatan dapat dilihat pada hubungan antara digging time terhadap presentasi fragmentasi Kusram dan fragmentasi split desktop yang dihasilkan. Boulder yang keras dapat menurun kemampuan lamanya waktu menggali atau digging time. Ya, teman-teman dapat lihat ya pada grafik berikut. Dari grafik di atas ini, teman-teman dapat menyimpulkan sendiri bahwa semakin besar fragmentasi material boulder yang lolos pada saringan 80 cm yang dihasilkan, maka terjadi tren atau tren penurunan kemampuan lamanya untuk waktu menggali atau digging time seperti terlihat pada peledakan di lokasi N1 Floor T120 pada tanggal 3 Mei 2020 dengan fragmentasi boulder Kusram 80 cm sebesar 70,30% untuk split desktop sebesar 44,70% dengan waktu digging time sebesar 16,84 detik. Sedangkan pada peledakan di N3 Roof T110 tanggal 11 Mei 2020 dengan presentasi boulder fragmentasi 80 cm pada fragmentasi Kusram sebesar 82,90, untuk split desktop sebesar 85,90 juga dengan waktu digging time sebesar 11,70 detik. Ya, dapat disimpulkan bahwa mempercepat waktu menggali atau digging time disebabkan oleh kurang optimalnya kemampuan menggali atau digging time pada material boulder. Dengan demikian, untuk memperoleh waktu penggalian yang optimal, maka diperlukan presentasi material boulder yang lebih sedikit. Kemudian untuk rekomendasi berdasarkan geometri aktual yang diterapkan, seharusnya karena dia tidak capai target ya, maka dianjurkan rekomendasi untuk peningkatan hasil peledakan agar lebih baik. Kemudian untuk desain ulang geometri pada pit North IB T110 sampai T120 yang memiliki densitas batuan yang tinggi dapat lihat. Desain ulang ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil peledakan yang memiliki densitas tinggi berdasarkan sampel yang dihasil pada pit North IB T110 sampai T120 sebanyak 5 sampel, yaitu claystone dan sandstone yang memiliki densitas batuan yang tinggi pada densitas yang selama ini dipakai untuk memperhitungkan geometri yang sesuai. Dapat dilihat fragmentasi boulder yang lolos pada saringan 80 cm yang menggunakan geometri Barden kali spasi
ya burdennya 8 dikali 10 spasinya, dihasilkan pada 14 kali pengamatan di bulan April dan Mei. Rata-rata fragmentasi sebesar 76,72%. Berdasarkan hasil tersebut, material boulder yang didapati masih di bawah 20%, yang berarti melebihi dari standar yang ada. Maka dari hasil tersebut direkomendasikanlah desain ulang geometri pada daerah tersebut. Nah, di desain ulang dengan cara dibor miring pada area perapisan di pitnya. Melakukan bor miring, dilakukan pemetaan area peledakan terlebih dahulu sebelum dilakukan desain geometri pada area tersebut. Setelah areanya terpetakan, maka dilakukan desain khusus untuk perapian sand atau pasir. Bor miring dilakukan hanya berfokus pada area pit North IB T110 sampai T120. Karena pada area tersebut memiliki material yang berlapis-lapis antara sand dan juga clay. Pada penelitian ini dilakukan 4 kali percobaan di area pitnya ya. Pada 4 kali percobaan tersebut terjadi penurunan digging time atau waktu menggali pada alat loader, sehingga produksi juga mengalami peningkatan. Untuk akurasi pemboran juga mengalami perbaikan karena pemboran lebih berfokus pada material clay, sehingga akurasi pemboran juga mengalami perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa kesimpulan, yaitu pertama, 1. Dengan menerapkan geometri aktual, pemboran vertikal menghasilkan rata-rata persentase lolos fragmentasi boulder, yaitu dalam 80 cm. Dengan menggunakan metode Kusram, dapati persentasenya sebesar 76,72% dan split desktop sebesar 69,24%. Dan waktu menggali selama 13,76 detik. Setelah perbaikan geometri, yaitu penambahan bor miring, fragmentasi bouldernya menggunakan Kusram naik menjadi 82,70% dan split desktop sebesar naik juga menjadi 88,45% dengan waktu digging time yang menurun ya di 11,50 detik. Kemudian untuk kesimpulan kedua, presentasi lolos fragmentasi boulder dalam jaringan 80 cm yang ditargetkan perusahaan adalah sebesar 80% dengan waktu digging loader selama 12 detik. Dengan penambahan geometri yang diusulkan adalah burden 8 meter, spasi 9 meter dan ditambahkan lubang miring 25 derajat pada baris yang langsung berbatasan dengan lapisan pasir dengan burden setengah dari burden normal. Setelah diterapkan, geometri rancangan berhasil menciptakan fragmentasi yang lebih baik dan mempercepat waktu gali alat muat. Dengan demikian, rancangan geometri dengan penambahan lubang miring pada area perapisan bisa diterapkan untuk rancangan kegiatan selanjutnya.